sekalian, karena waktu telah menunjukkan pukul 13.35 dan saat ini sudah ada 42 peserta yang bergabung, maka webinar kita siang hari ini akan kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar nasional terapi pencegahan tuberkulosis, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Yanda Nurestri Putri dan saya biasa dipanggil Dr. Yanda. Hari-hari saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Menteng sebagai dokter layanan PDP HIV dan siang hari ini saya diberikan kehormatan oleh Jaringan Indonesia Positif untuk memoderasi webinar kita pada siang hari ini. Nah, webinar kita kali ini berjudul Terapi Pencegahan Tuberkulosis, sebuah pilihan atau keharusan, di mana nanti kita akan bersama-sama mendengarkan para narasumber berbicara seberapa penting dan seberapa besar manfaat terapi pencegahan tuberkulosis ini bagi kesehatan orang dengan HIV. Mengingat infeksi tuberkulosis ya menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi kesehatan orang dengan HIV dan menyumbang tidak sedikit data kematian pada kasus-kasus TB HIV yang tidak diobati dengan baik. Oleh karena itu sangat penting bagi kita menyimak dengan baik mengingat terapi pencegahan tuberkulosis ini sangat penting bagi kesehatan orang dengan HIV. Baik. Izinkan saya infokan untuk rundown webinar siang hari ini. Yang pertama adalah registrasi dan pembukaan, disusul dengan materi informasi terkait kebijakan program pencegahan TB yang akan dibawakan oleh narasumber pertama kita, yaitu Dr. Endang Lukitosari MPH. Maaf sebentar, sepertinya suara saya kurang jelas terdengar ya. Dibesar mungkin headsetnya ya dok ya. Oke. Bentar. Tes. Oke dok, dicoba suaranya dok. Tes. Oke, cukup dok. Silakan dok. Cukup ya. Oke, maaf. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Ya. Izinkan saya untuk menginfokan rundown webinar kita siang hari ini. Yang pertama kita mulai dengan registrasi dan pembukaan dan disusul nanti materi yang pertama yaitu kebijakan program pencegahan tuberkulosis yang akan dibawakan oleh narasumber pertama kita yaitu Dr. Endang Lukitosari MPH dan kemudian disusul dengan diskusi dan tanya jawab di sesi 1. Lalu kemudian ada materi informasi klinis terapi pencegahan tuberkulosis bagi orang dengan HIV yang akan dibawakan oleh Dr. Fatiyah Isbania, spesialis paru konsultan, dan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab, dan kemudian sharing session bersama Teteh Teti Herawati, yang mana beliau adalah orang dengan HIV, dan nanti kita akan sama-sama sharing bagaimana Teteh ini menjalani hari-harinya sebagai seorang ODIF dan tentunya dia juga mengakses terapi pencegahan TB, ya. Dan kemudian diikuti dengan diskusi dan tanya jawab dan ditutup dengan closing statement. Sebelumnya saya perkenalkan para narasumber kita. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya ucapkan terima kasih kepada USK, kepada PEPAR dan tentunya Jaringan Indonesia Positif yang telah memfasilitasi adanya webinar kita pada siang hari ini. Semoga webinar ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Telah bergabung di tengah-tengah kita semua para narasumber yang akan memberikan ilmu dan pengetahuan di webinar siang hari ini. Kita sapa dulu di sini yang pertama yaitu Dr. Endang Lukitosari MPH. Beliau adalah subkoordinator TB resisten obat dan sehari-hari bertugas di substansi TB di P2PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Dr. Endang. Selamat siang, Dr. Yanda. Baik, untuk narasumber kedua adalah Dr. Fatiyah Isbania, spesialis paru konsultan, Magister Pendidikan Kedokteran. Beliau adalah Ketua Divisi Infeksi
Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga sehari-hari beliau bertugas sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan. Selamat siang, Dokter Fatia. Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih, Dok. Lalu kemudian narasumber terakhir ini di webinar ini yaitu Teteh Teti Herawati, jauh-jauh dari Kota Bandung. Beliau adalah seorang dengan HIV dan sehari-hari bertugas sebagai manajer kasus di Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bandung. Selamat siang, Teteh. Selamat siang, Dok. Ya. Di sesi bersama Teteh Teti nanti kita akan sharing pengalaman dari Teteh ya ketika menjalani terapi pencegahan tuberkulosis ini. Nah, saya mengingatkan apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan ketika paparan berlangsung yang ingin diajukan dapat menyampaikannya di kolom chat yang nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh para narasumber. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu paparan dari Dr. Endang Lukitosari MPH mengenai kebijakan program pencegahan tuberkulosis. Kepada Dr. Endang Lukitosari MPH, dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Yanda. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya cintai. Tadi sudah diperkenalkan, saya Endang Lukitosari, biasa dipanggil Luki. Saya dari substansi TBC. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari substansi TBC ingin berbagi terkait dengan kebijakan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis yang merupakan salah satu strategi untuk eliminasi TBC 2030. Dokter Yanda nanti barangkali mohon diingatkan waktunya supaya tidak terlalu melebihi batas waktu yang sudah dialokasikan. Terima kasih atas undangan dari Jaringan Indonesia Positif dan USAID. Dan tentunya forum pada siang hari ini sangat baik sekali berbagi pengalaman dan informasi dan juga untuk kedepannya supaya pemberian terapi pencegahan TBC ini bisa semakin dirasakan dan semakin manfaatnya semakin didapat oleh semua yang membutuhkan. Saya mohon izin share screen atau boleh dibantu dari panitia. Bentar, saya izin share screen. Biasanya pakai Zoom, ini pakai Jimit, ada cari-cari dulu. Sebentar, Bapak Ibu. Sudah kelihatan kah? Sudah, Dok. Boleh dibesarin, Dok, ininya, Dok? PPT-nya? Iya. Sudah? Oh, oke. Sudah, Dok? Iya. Oke, siap. Baik. Ya, Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui, pemberian terapi pencegahan TBC ini merupakan salah satu intervensi yang mulai ditekankan atau diprioritaskan untuk akhir-akhir tahun ini dan kemudian menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu untuk mengakhiri TBC. Jadi kenapa atau alasan atau latar belakang kenapa TPT ini menjadi hal yang kemudian diprioritaskan untuk tahun-tahun mendatang, tentunya karena memang untuk masalah TBC, terutama negara-negara yang beban kasus TBC-nya tinggi, ternyata penemuan kasus TBC-nya itu belum berhasil menurunkan insiden sebanyak-banyaknya. Nah, kalau hanya berpaku kepada penemuan kasus TB aktif, kemudian pengobatan TB aktif, ternyata itu tidak cukup
untuk menurunkan sebanyak-banyaknya insiden TB di Indonesia terutama. Nah, sehingga dengan estimasi kasus yang masih tinggi, 824.000 kasus, ini tidak hanya sekedar mencari kasus yang aktif saja, tetapi juga diupayakan untuk tidak memunculkan kasus-kasus yang aktif di kemudian hari, terutama pada kasus-kasus yang TB laten, supaya memang kemudian menjadi TB laten sampai tidak ada kesempatan untuk menjadi TB aktif. Nah, ini kenapa kemudian nanti kunci atau pintu masuk TPT ini harus diprioritaskan atau ditekankan terutama pada anak-anak yang kontak erat, dan kemudian sekarang sudah berkembang pada populasi yang berisiko tinggi, termasuk salah satunya ODIF dan juga penyandang DM, kemudian juga pada orang di atas 5 tahun ke atas dan dewasa yang mempunyai faktor risiko untuk menjadi TB aktif. Nah, kita tahu TB itu masih merupakan hal yang cukup penting atau tantangannya masih sangat tinggi gitu. Apalagi nanti ditambah TPT tentunya tidak mudah gitu ya. Saya rasa kita sudah tahu semua TBC-SO, TBC-RO itu sudah ada obatnya, pencegahan TBC juga sudah ada obatnya, tinggal bagaimana kita memberikan pengobatan itu supaya bisa diterima dan obatnya bisa diminum sampai selesai, sampai dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Nah, kita tahu strategi nasional untuk eliminasi TBC bertujuan menurunkan insiden TBC dan menurunkan angka kematian TBC. Dan kita memang berupaya ke sana, berupaya menemukan sebanyak-banyaknya kasus, berupaya deteksi dini, kemudian pengobatan segera sampai selesai, dan kemudian ditambah pencegahan, dan kemudian faktor-faktor pendukung lainnya seperti halnya pengembangan riset teknologi, pelibatan komunitas, pemanfaatan inovasi-inovasi yang terkini, penguatan peran serta multisektoral, itu semua memang menjadi hal yang penting. Nah, kita kembali barangkali harus melihat patofisiologinya atau perjalanan alamiah dari penyakit TBC tersebut, di mana ada pajanan, kemudian orang yang terpajan ini memang tidak serta-merta kemudian menjadi TB aktif, tetapi memerlukan waktu dan proses yang beragam, tergantung dengan kondisi tubuh dari masing-masing orang. Tentunya ini imunitas manusia, masing-masing individu juga berperan. Selain imunitas dari dalam, juga faktor-faktor ekstrinsik lainnya itu juga berperan. Sehingga memang kita kenal ada yang namanya laten TB atau TB laten, ada yang subklinikal TB, artinya yang sudah TB tetapi gejala klinisnya belum nampak. Nah, ada yang aktif TB di mana gejala klinisnya sudah nampak. Ya, jadi kita memang kalau ditanya ini TB laten atau ini subklinis atau ini TB aktif, ini harus ada alat untuk mencari tahu. Misalnya kita kena TB laten, di dalam tubuh kita ada TB-nya tapi dorman atau tidak aktif gitu ya, tidur gitu kumannya. Tetapi ada juga yang sudah ada TB-nya sudah tidak tidur lagi, tidak dorman lagi, tetapi tidak mampu atau belum menimbulkan manifestasi klinis. Jadi pasien atau orang tersebut masih belum ada tanda-tanda ke arah TB yang kelihatan, jadi masih belum batuk atau belum sesek dan lain sebagainya. Tapi TB-nya sudah mulai, kuman TB-nya sudah mulai aktif gitu, cuma belum cukup untuk membuat
orang tersebut bergejala. Dan kemudian TB aktif, ini tentunya gejalanya sudah nampak. Kalau dilihat dari ronsen mungkin akan berbeda-beda, tergantung juga dari tataran kerusakan dari paru-parunya. Ada yang mungkin masih normal, ada yang mungkin sudah mulai ada infiltratnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti Dokter Fathia yang akan memberikan lebih lanjut. Nah, kita pada program saat ini untuk TB aktif, kita sudah mempunyai alat diagnostik untuk TCM, mikroskopis, ronsen, obat-obat untuk TB aktif juga sudah ada. Nah, untuk TB laten, kita juga sudah mempunyai beberapa pemeriksaan yang bisa diakses, walaupun mungkin belum merata, belum bisa terjangkau, mungkin sifatnya masih mahal, tapi kita akan berupaya ke sana untuk lebih mudah, lebih terjangkau, lebih cepat, lebih akurat untuk bisa mendeteksi laten TB. Obatnya juga sudah ada. Nah, yang subklinikal, nah ini yang seringkali missing kita. Nah, ini juga kita harus mencoba mencari secara aktif, screening secara aktif, terutama yang belum bergejala tapi sudah ada potensi TB aktifnya. Nah, tiga spektrum ini, TB laten, kemudian TB yang subklinis dan TB yang aktif, ini harus ditata laksana. Karena kalau kita hanya menata laksana yang TB aktif, calon-calon TB aktif yang berasal dari TB laten dan dari subklinikal ini kemudian hari ini akan menjadi tabungan yang tidak bagus ya, karena tabungannya tabungan pasien. Nah, ini kita harus tuntaskan dari sejak TB laten, dari sejak subklinis itu harus sudah ditata laksana. Artinya harus sudah ketemu, harus sudah mendapatkan intervensi. Nah, dengan demikian kita harapkan bisa menurunkan sebanyak-banyaknya kasus. Nah, kalau selama ini kan kita hanya bermain pada TB aktif saja gitu ya, penemuan kasusnya, kemudian pengobatannya, tapi kita belum pada tataran untuk prioritas yang TB laten dan subklinis. Nah, pada saat ini mau tidak mau untuk ending TB ya itu semua harus diintervensi. Nah, kita terkait dengan pemberian tata laksana infeksi TB laten, ini sudah ada petunjuk teknisnya. Teman-teman bisa merujuk kepada juknis ini, karena juknis ini cukup komprehensif, bagaimana cara mengetahui seseorang terkena atau di dalam tubuhnya ada infeksi laten TB, pemeriksaannya bagaimana, alurnya, kemudian pengobatannya bagaimana, semuanya sebenarnya sudah ada di dalam juknis ini. Tinggal nanti Bapak Ibu melihat mana yang sesuai untuk dikembangkan di komunitas maupun untuk diri sendiri. Nah, guideline dari global pun juga ini sudah ada dan menjadi acuan kita juga bahwa populasi yang ILTB atau infeksi laten TB ini cukup banyak sebenarnya. Untuk kasus di negara Indonesia kemungkinannya cukup banyak gitu ya. Nah, hanya saja mereka ini belum kita upayakan kita cari. Nah, sehingga kita harus memeriksa ILTB-nya, kemudian kalau sudah memeriksa ketemu harus dilanjutkan pengobatannya. Nah, ini tentunya bersiklus yang berkelanjutan terus-menerus. Nah, di dalam kebijakan penanggulangan TBC kita sudah memasukkan secara bertahap. Jadi kita mungkin belum semua penduduk Indonesia kita cari ILTB-nya, tetapi kita masih fokus pada targeted spesifik, sasaran yang spesifik. Yang pertama ODIF,
orang dengan HIV. Kemudian yang kedua adalah kontak serumah dengan pasien TB paru yang terkonfirmasi bakteriologis. Ini mencakup semua usia ya, anak di bawah 5 tahun, anak 5 sampai 14 tahun dan remaja dan dewasa. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok risiko tinggi lainnya yang HIV-nya negatif tetapi mempunyai imunokompromis atau juga yang tinggal di wilayah-wilayah yang berisiko seperti halnya di lapas rutan, kemudian pada pengguna narkoba suntik terutama, kemudian pada petugas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di dalam juknis ILTB ini juga ada algoritma pemberian TPT-nya pada setiap kelompok sasaran. Jadi memang ada proses sebelum mendapatkan TPT itu harus tentunya diawali dengan screening gejala dan tanda TB, apakah bergejala atau tidak. Kemudian kalau bergejala tentunya harus didiagnosis. Nah, kalau ILTB tadi kan nggak bergejala. Nah, kalau nggak bergejala artinya ini subklinis atau beneran ILTB. Nah, ini kan juga harus kita cari tahu juga. Caranya bisa dengan pemeriksaan PST atau IGRA. Nah, cuma kalau ditanya di cover nggak oleh BPJS, di cover nggak oleh program. Nah, ini kami juga inginnya mengarah ke sana gitu ya, semuanya bisa di cover gitu ya, tetapi ini butuh proses tentunya karena memang kita juga melihat ini hal yang prioritas, tentunya juga pendanaan untuk pemeriksaan diagnostik ILTB yang terjangkau ini perlu diupayakan. Nah, kemudian pemeriksaan ronsen juga mungkin diperlukan. Nah, nanti kalau semua sudah tersingkirkan bahwa ini bukan TB aktif, ini bukan subklinis TB, tapi ini TB laten, nah baru diberikan pencegahan, obat pencegahan. Pencegahan ini sebenarnya kalau kita lihat pencegahan itu bisa non-medis, bisa non-medication ya, bisa non-obat, bisa berupa obat. Pencegahan berupa non-obat tentunya menggunakan masker, lingkungan yang baik, kemudian tidak ada paparan. Nah, kemudian kalau pencegahan yang berupa pemberian obat, nah ini biasanya ada obat yang harus diminum. Nah, kita punya pilihan regimen yang bisa dipakai untuk mencegah terjadinya TB aktif. Regimen yang pertama, pemberian INH selama 6 bulan, diberikan setiap hari. Kemudian regimen kedua adalah 3HR, yaitu 3 bulan rifampicin dan isoniazid, diberikan setiap hari. Kemudian regimen yang ketiga adalah 3HP, yaitu 3 bulan isoniazid dan rifampicin, tetapi tidak setiap hari. Diberikannya seminggu sekali, jadi 12 dosis. Ada yang kemasannya lepasan, ada yang kemasannya FDC. Nah, kemudian ada regimen untuk TB kontak TBRO. Nah, ini diberikan 6 bulan levofloxacin dan ethambutol. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan usia pasien dan berat badan pasiennya. Dan kemudian kalau ditanya sudah ada kebijakannya belum? Ini mandatori atau ini suka-suka atau ini tawaran atau bagaimana? Nah, sebenarnya sudah ada peraturan presiden yang menggarisbawahi pentingnya pencegahan dengan pengobatan ini. Nah, memang nanti kembali lagi kita harus sediakan diagnostik yang terjangkau, pengobatan, jadi obatnya juga mudah didapat, tidak terputus. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada peraturannya, tinggal sekarang implementornya. Implementor ini berarti pasiennya
atau orang yang akan diberikan TPT, pasien dan mungkin pendukungnya gitu ya dari keluarganya atau komunitasnya. Kemudian implementer kedua adalah pasienkesnya, kesiapan pasienkes dalam memberikan obatnya, kemudian juga tataran manajerial, dinasnya harus menyediakan akses untuk sarana maupun untuk logistiknya dan lain sebagainya. Jadi sudah ada ketetapannya, tinggal kita harus mendorong gitu ya ini dilakukan. Sudah ada surat direktur juga bahwa kita sudah menginformasikan kepada Paskes dan Dinkes untuk melakukan permintaan obat, karena obat TPT ini memang untuk saat ini masih dari pusat sudah procure, dibelikan oleh anggaran dari pemerintah untuk kemudian didistribusikan ke layanan. Nah, kalau pemberian TPT ini berjalan seiring dengan pemberian pengobatan untuk yang TB aktif, mudah-mudahan eliminasi TBC 2030 tercapai gitu ya. Cuma memang masalahnya bukan pada target yang tinggi, karena kalau target yang tinggi ini memang targetnya tinggi gitu, tapi bagaimana mencapai target tersebut bisa tercapai, tantangannya apa? Nah, ini tentunya tantangannya yang harus kita minimalisir. Nah, khusus untuk TPT bagi ODIF, kita juga sudah men-state di dalam rencana aksi nasional kolaborasi TB HIV bahwa pemberian TPT pada ODIF ini juga masih merupakan tantangan juga karena cakupannya masih rendah. Tahun 2019 baru 12% dari ODIF yang eligible untuk TPT. Nah, kita ingin meningkatkan secara bertahap sampai kemudian harapannya semua ODIF yang mempunyai TB laten itu mendapatkan TPT sampai selesai. Ada pertanyaan, kalau diberikan TPT regimen apapun juga tapi nggak selesai, misalnya harus diberikan 6 INH tapi baru minum 2 bulan stop, itu gimana? Nah, ini juga seringkali menjadi kendala gitu ya, karena minum TPT 6 bulan itu juga nggak mudah gitu ya, karena nggak ada urgensi mungkin ya, nggak ada urgensi karena nggak sakit, karena ILTB kan nggak sakit ya. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri untuk adherence menyelesaikan TPT-nya. Nah, kalau kita lihat capaian TPT, kalau tadi pada ODIF masih rendah 12%. Nah, pada anak-anak ini lebih sedikit lagi masih rendah juga. Nah, ini juga kita juga berupaya supaya benefit dari pemberian TPT ini nampak atau dirasakan gitu ya. Kita ingin juga mendengarkan gitu ya dari teman-teman yang menelan atau meminum TPT ini, sebenarnya manfaatnya bagaimana. Nah, ini juga kalau ada testimoni tentang hal tersebut, ini akan sangat baik gitu ya, mendorong bahwa pemberian TPT ini seperti halnya vaksinasi, mempunyai proteksi yang lebih tinggi untuk terhindar dari TB aktif dibandingkan tidak mendapatkan TPT. Nah, ini juga pentingnya pemberian TPT ini tentunya perlu diinformasikan khalayak masyarakat. Terus terang memang tidak mudah pemberian TPT ini di Indonesia. Kita punya target, tapi memang capaian kita masih rendah. Tantangannya masih banyak di setiap provinsi, memang ada yang sudah bagus, tapi hampir sebagian besar masih rendah.
Tantangannya banyak memang. Tantangannya, iya baik. Dari keengganan masyarakat untuk minum TPT karena merasa sehat. Nah, kalau masyarakat enggan, yang sekarang untuk yang sakit TB pun ada yang enggan berobat, apalagi ini nggak sakit TB gitu ya. Nah, ini juga satu tantangan mengubah konsep berpikir kita sendiri, terutama juga dari sisi teman-teman nakes juga atau yang mengerti kesehatan, ini juga perlu diubah. Kemudian terus terang pemberian obat 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, sehingga ini juga merupakan tantangan. Beda dengan misalnya suntik vaksin, sekali suntik udah gitu ya. Tapi kalau minum obat setiap hari, misalnya harus jam sekian, besoknya lagi sampai 6 bulan, itu bukan perkara yang mudah gitu. Kemudian ketidakpercayaan dari petugas Pasienkes di dalam menginisiasi. Kenapa ada yang tidak percaya? Karena takut pemberian satu jenis obat atau mungkin 2 jenis obat ya, karena ada regimen RH juga atau HP, itu akan menimbulkan risiko resistensi. Nah, ini kan beda gitu ya antara ILTB dengan aktif TB, itu kan hal yang beda. Ini nanti mungkin pada sesi berikutnya ada Dr. Fathia cukup menarik juga untuk kita kaji. Nah, memang kita perlu pendampingan atau dukungan dari keluarga, dari komunitas, dari orang-orang terdekat, dari klinisi, dari organisasi profesi, dari manapun juga untuk memunculkan benefit TPT ini banyak. Jadi pemberian TPT ini bukan hanya sekedar basa-basi saja, tetapi ada manfaat yang mungkin selama ini tersembunyi atau belum dipahami. Nah, ini makanya kita perlu melibatkan dan melakukan kegiatan ini lebih sering gitu ya, supaya TPT ini bisa dikenal dan bisa mendapatkan tempat gitu ya di hati, terutama sasaran-sasaran yang diutamakan, yang pada ODIF, kemudian pada yang kontak erat dengan TB paru, semua usia, dan pada orang dengan imunokompromis atau yang tinggal di populasi berisiko. Saya rasa itu. Jadi kalau ditanya atau kalau mendapatkan pilihan gitu ya, ini pilihan atau kewajiban, sebenarnya kembali kepada kita masing-masing. Kita pilih divaksin, tentunya ada manfaat dan ada mudaratnya. Manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya. Nah, pemberian TPT, manfaatnya berapa banyak? Nah, ini juga kita makanya harus menonjolkan hal itu. Walaupun sebenarnya peraturan sudah ada, tinggal bagaimana kita mendorong ini bisa terlaksana dan bisa menuntaskan persoalan TB. Terima kasih, barangkali itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Endang Lutfi Pusari atas paparannya nih Dok, Dr. Lutfi. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak bersama ya paparan dari Dr. Endang Lutfi Pusari. Ini sangat menarik sekali dan perlu digarisbawahi nih Bapak Ibu bahwa ternyata masih banyak sebetulnya audit-audit yang terinfeksi TB ya, dan fokus saat ini pemerintah itu tidak hanya penemuan kasus tetapi juga pencegahan supaya kasus-kasus ini tidak sampai menjadi kasus aktif di kemudian hari gitu ya Dok ya. Dan dukungan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan yang tertuang salah satunya dalam peraturan presiden. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah diatur presiden, kita sebagai warga negara harus taat aturan ya. Jadi apalagi ini untuk kesehatan kita bersama, jadi sebaiknya kita dukung terapi pencegahan tuberkulosis ini, terutama untuk teman-teman ODIF gitu ya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, ini ada beberapa pertanyaan dok di kolom chat. Saya coba bacakan ya dok ya. Ini yang pertama dari Muhammad Ilyas. Jadi tadi berdasarkan penjelasan tadi ada berbagai tingkatan jenis TB dok. Apakah untuk semua ODIF akan pasti akan menderita TB gitu dok? Boleh langsung dijawab dokter? Baik, ini menarik ya. Ini ada Dokter Fatiah juga, barangkali ini nanti akan dibahas juga di sesi berikutnya. Tapi nanti saya berkomentar sedikit. Apakah pasti? Apakah pasti semua ODIF pasti terkena TB? Nah, ini kalau saya jawab tidak pasti. Tergantung gitu ya. Tergantung apa? Banyak faktor. Kita tahu ODIF ini kan ada stadiumnya. Ada stadium yang non gejala, kemudian sampai pada yang viral tidak terdeteksi. Nah, tetapi harus dijaga. Kita itu tinggal di suatu komunitas yang kita tidak tahu, tidak bisa memilih lingkungan kita bersih dari paparan TB atau tidak. Kita tidak bisa memilih itu, tidak bisa memastikan itu. Jadi tinggal kita harus menjaga. Kalau memang kita sudah laten TB, kita harus menjaga laten terus. Karena ada suatu gambaran gitu ya. Dalam seumur hidup kita, orang yang laten TB ini kan hanya 10% seumur hidupnya kemungkinannya menjadi TB aktif. Tetapi kalau pada orang yang imunokompromis termasuk dengan ODIF, barangkali tidak 10% chance-nya, lebih tinggi. Jadi memang chance untuk dari ILTB untuk menjadi TB aktif, terutama pada teman-teman ODIF, lebih besar kemungkinannya. Tetapi tidak 100%. Tapi memang benar lebih besar. Nah, makanya apa yang bisa kita lakukan yaitu tadi kita mencoba memproteksi jangan sampai yang sudah ILTB ini menjadi subklinis atau bahkan menjadi klinis. Barangkali nanti lebih dikupas lebih lanjut oleh Dokter Fatia. Barangkali ya titip ya Dokter V ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Endang atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, sepertinya ini arah klinis nih dok, jadi mungkin saya arahkan ke Dokter Fatia ya dok ya. Iya. Belum ada. Maaf, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini perbedaan yang jelas antara infeksi laten TB dan subklinis TB dok. Mungkin lebih dijelaskan lagi sedikit dok yang tadi dokter sampaikan dok. Mungkin ada tinggal baru masuk atau gimana? Baik, secara garis besar ILTB itu kan infeksi laten, namanya infeksi laten atau bahaya laten gitulah. Itu kan nggak nampak, artinya nggak nampak ini sudah ada kumannya, tetapi tidur atau terlindungi, tidak bereplikasi. Nah, artinya tidak menimbulkan gejala. Tidak ada gejala, jadi sama seperti halnya orang sehat, tetapi ada potensi. Nah, kalau yang subklinis ini mungkin sudah ada replikasi kumannya, tetapi belum banyak. Baru mungkin misalnya suatu wilayah gitu ya, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, misalnya pemberontak itulah taruhlah gitu ya gambaran secara umumnya. Tetapi kalau yang laten ini kan dia masih belum nampak sama sekali terlindungi. Jadi orang tuh nggak melihat ini ada infeksi atau tidak, ada kelainan atau tidak. Nah kalau yang subklinis mungkin sudah mulai nampak tapi hanya di permukaan saja, artinya nggak agresif gitu ya. Tanda klinisnya. Jadi kecolongan kita sering kecolongannya karena apa? Karena
hampir nggak kelihatan gitu ya. Mungkin kalau batuk ya mungkin dikira batuk biasa. Mungkin kalau demam ya mungkin hanya sekarang besoknya sudah ini lagi. Nah itu mungkin hal-hal yang mungkin perlu dicari informasinya melalui pemeriksaan lebih lanjut. Tadi ada TPT, ada TST ya, ada mantuk tes, ada IGRA, ada ronsen, yang mungkin nanti melihat ada tidaknya kuman TBC di dalam tubuhnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Endang. Terakhir nih dok, satu lagi terkait akses dok. Tadi ada yang menanyakan ini PPT didapatnya di puskesmas atau di RSUD dok. Dan untuk tambahan informasi juga dok, apakah berbayar dok untuk PPT ini dok? Untuk obat berarti ya, untuk obat TPT itu kita sediakan memang distribusinya dari pusat ke IFK kabupaten kota melalui provinsi, tentunya provinsi juga tahu juga. Kemudian didistribusikan ke puskesmas dan ke rumah sakit. Jadi ke FKTP dan FKRTL, baik pemerintah maupun swasta. Jadi sebenarnya kita tidak ada batasan, oh ini harus puskesmas, oh ini harus rumah sakit, rumah sakitnya pun pemerintah. Enggak, kita sebenarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berbayar tidak, kalau ini sudah dibelikan oleh pemerintah, distribusinya melalui distribusi yang sesuai dengan tata cara distribusi obat yang ada di aturan pemerintah. Nah, ini free, tidak berbayar. Kecuali ada teman-teman yang berobat sendiri, kemudian belum misalnya ya ke rumah sakit atau ke klinik swasta, di mana klinik tersebut belum berjejaring, belum ada informasi atau jejaring dengan Dinkes misalnya. Nah ini mungkin diminta membeli sendiri, atau ada juga yang memang dokternya meresepkan sendiri, atau ada juga orangnya minta diresepkan sendiri. Nah itu kan ada mekanisme-mekanisme yang di luar itu. Tapi pada prinsipnya bisa diakses, bisa diberikan secara gratis atau free. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Endang, sangat membuka wawasan kita nih mengenai kebijakan dan aturan-aturan di terapi pencegahan TB ini dok. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, karena waktu untuk sesi diskusi dengan Dokter Endang sudah habis, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Dokter Endang atas paparannya dan diskusinya. Kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu materi dari Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan tentang informasi klinis terapi pencegahan TB bagi orang dengan HIV. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber dapat mengetik di kolom chat ya untuk saya bacakan di sesi diskusi nanti. Kepada Dr. Fathia, dipersilakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengalami kesulitan ini gimana ya caranya ya? Bisa saya bantu Mas Bayu? Bisa dok, boleh dikirim dokumennya aja. Oh, dokumennya aja dikirim ya. Bentar ya. Ini saya nggak bisa sharing dari sini ya Mas ya? Bisa dok. Ada gambar kotak terus tanda panah ke atas, tinggal diklik aja. Udah tadi Presentasi jadinya sekarang. jadi entire jadi Enter entire screen ya. Berarti boleh kan ada 3 pilihan dok. Ada seluruh layar Anda, ada jendela sama tab. Oh, ini saya kirim aja Dipilihnya yang deh ke ini jendela deh. aja. Iya boleh. Oke, sudah saya kirim. Ya, silakan Mas. Oke, baik dok. OTW dulu. Ini pilihannya cuma entire screen aja.
Oh iya iya. Baik dok, nggak apa-apa. Sudah kelihatan dok? Sudah, bisa Nah, ini dijadikan screen. Nanti saya pergantian saya minta tolong bikin ulang slide ya. ini udah berganti belum dok? Belum. Berarti di Slide screen sini Mas. aja. Ini aja dok, berarti saya kayaknya ada kendala di internet, jadi langsung ini nggak apa-apa ya dok ya? Iya, mudah-mudahan Nah, teman-teman bisa membaca kelihatan ya. ya? Ini nggak bisa share, nggak bisa slide ya? Iya dok, Slideshow. tadi saya udah di slide tapi nggak bergerak ya, tapi di saya bergerak dok. Tapi di sana nggak kebaca ya dok? Iya, ini saya juga nggak bisa ini. Yaudah nggak apa-apa deh. Iya. Udah ya, saya mulai aja ya. Saya mulai dari slide pertama Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang ini saya akan membawakan mengenai bagaimana sih kita memberikan terapi pencegahan tuberkulosis pada pasien dengan ODHIV, dengan orang dengan HIV. Kita ketahui orang dengan HIV merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk terjadinya tuberkulosis. Kenapa? Karena saya sudah sendiri melihat ya bahwa 90% pasien HIV itu meninggalnya karena tuberkulosis. Dan untuk orang yang sehat, maksudnya bukan yang sehat, maaf, untuk pasien yang bukan HIV, yang imunokompeten, yang daya tahan tubuhnya bagus, itu kalau dia terkena TB itu tubuhnya akan berusaha untuk melawan kuman TB tersebut. Tapi beda dengan pasien-pasien dengan HIV. Dia kalau terkena TB, maka itu akan berat sekali dan itu bisa menjadikan penyebab kematian pada pasien-pasien dengan HIV ya. Oke, jadinya Indonesia menjadi negara dengan beban ketiga TBC ketiga di dunia dengan estimasi hampir 1 juta kasus 900.000 ternotifikasi dan HIV-nya 8 ribuan. Dengan kesuksesan pengobatan hampir 83%. Dan infeksi TB laten di Asia Tenggara itu diperkirakan sekitar 35% dari 1.700.000 pada tahun 2014. Ini sepertinya bakal angka ini meningkat. Dan salah satu target global untuk eliminasi TB sedunia itu adalah pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT. Sebetulnya di Indonesia sudah ada terapi pencegahan TBC, yaitu pengobatan dengan isoniazid pada 2 kelompok resiko tinggi, ODHIV dan sebentar ya, coba saya, ya benar, ODHIV dan anak usia kurang dari 5 tahun yang kontak dengan pasien TB aktif. Tapi sangat disayangkan implementasi ini sangat kurang ya. Slide. Ya, ini profilnya hampir sama tadi dengan Bu Luki bawakan. Pokoknya kesimpulannya Indonesia itu adalah negara dengan beban yang tertinggi di dunia. Bukan hanya TB sensitif, tapi juga TB resisten, TB HIV, dan TB dengan komorbid seperti TB dengan diabetes mellitus dan lain-lain. Nah, kalau kita hanya saat ini hanya mengobati saja, tidak ada pencegahan. Kalau COVID sekarang sudah pakai vaksin. Kalau sakit sama juga dengan TB. Ada obatnya walaupun COVID belum ada obat yang definitif untuk COVID-nya. Tapi kalau TB sudah ada obat definitif yaitu rifampicin, INHAP, isoniazid dan pyrazinamide. Tapi kalau TB bisa dicegah sama seperti kita menerapkan protokol kesehatan dan ada obatnya walaupun bukan vaksinasi. Kalau kita cuman mengobati saja, maka untuk mencapai eliminasi TB nanti itu sangat lambat sekali. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari dan mengobati pasien-pasien yang TB laten. TB ini beda dengan penyakit-penyakit lainnya. Kalau kita kena COVID 1-2 hari itu sudah berasa. Sudah berasa tidak enak badan, batuk-batuk, sakit tenggorokan, apalagi yang sekarang sedang Omikron. Tapi kalau TB itu tidak.
TB tahu baru tahunan, baru berasa, baru sakit. Sering sekali saya mendapatkan pasien TB MDR yang orang tuanya sudah meninggal 3 tahun, 4 tahun yang lalu, anaknya datang dengan TB resisten obat juga atau TB sensitif, ya sering seperti itu. Jadinya bisa tahunan, baru ketahuan, pasien tersebut adalah sakit TB. Tapi sebetulnya kalau misalnya dia ketahuan dari awal dia kontak dengan pasien TB TBC, lalu ketahuan dia TB laten, sebetulnya bisa diobati. Maka dalam tahun-tahun berikutnya dia tidak terkena TBC karena sudah dilakukan terapi pencegahan. Tapi beda dengan pasien-pasien dengan HIV. Pasien dengan HIV itu daya tahannya tubuhnya lemah. Tidak butuh waktu tahunan untuk dia sakit, orang HIV sakit. Cukup butuh berapa bulan orang dengan HIV menjadi TB akan sakit. Ya, slide. Nah, ini kalau misalnya belum tahu apa itu TBC, nah itu kumannya bentuknya seperti sosis, panjang-panjang, warnanya kemerahan ya, karena kalau misalnya dia diwarnai, maka warnanya akan kemerahan karena dia menyerap lapisan lemaknya tebal sekali. Ini kuman ini sangat sulit dibersihkan begitu saja, tidak seperti virus COVID, SARS-CoV-2 yang kalau misalnya kena deterjen dia mati. Tapi kalau kuman ini cukup bandel. Dia kena UV light berapa lama, tingkat waktu tertentu baru dia mati. Nah, pasien kadang-kadang tanya, "Dok, apakah paru-paru saya bolong?" Ternyata benar. Jadinya kerusakan yang diakibatkan oleh TBC itu adalah paru-paru bolong. Kalau kulit kita luka, kulit kita memiliki mekanisme perbaikan yang cukup baik. Ya. Tapi kalau paru yang kena, maka sekali bolong tetap bolong. Tidak pernah akan bisa balik lagi. Ya, karena memang mekanisme perbaikan paru sangat sedikit, ya. Ini coba dilihat, ini ronsennya putih semua, ya. Jadi kalau dibilangnya apakah paru-paru saya bagaimana, ya putih semua, ya. Bolong, bisa bolong, ya. Saya sering sekali mendapatkan pasien-pasien TBC yang paru-parunya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, slide. Nah, infeksi TB laten adalah apabila sistem imun yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi kuman Mycobacterium tuberculosis tadi yang merah-merah itu dari tubuh secara sempurna, tetapi mampu mengendalikan sehingga tidak timbul gejala penyakit. Jadinya sepertinya orang Indonesia TBC di Indonesia itu nomor 3 di dunia, kasusnya cukup banyak. Sepertinya banyak orang yang TBC laten. Dia tubuhnya masih mampu untuk mengendalikan Mycobacterium tuberculosisnya, kumannya, kasusnya masih jumlahnya di dalam paru-paru masih sedikit, tetapi dia tidak sakit. Tapi pada satu saat nanti udah usia lanjut atau dia jadi sakit imunokompromis, diabetes mellitus, atau dia HIV-nya menjadi HIV, itu bisa langsung keluar istilahnya. Lalu untuk pemeriksaan TB laten kita menggunakan 2 hal, yaitu tes mantuk atau pemeriksaan interferon gamma release assay. Nah, hasilnya biasanya positif, tapi foto ronsennya normal dan pemeriksaan dahaknya adalah negatif. Ya, kita tahu kalau untuk pemeriksaan TBC kita melakukan pemeriksaan dengan dahak ya. Slide. Ya, nah, TBC pada orang HIV. Orang dengan HIV memiliki resiko 20 kali lebih besar untuk sakit TBC. Dan TBC merupakan penyebab kematian utama pada pasien OTHIV. Dan pada tahun 2018 didapatkan 2.251 kematian pada OTHIV dan penelitian TPT di Afrika Barat menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup pada pasien OTHIV sangat tinggi dalam pengobatan dengan ARV. Ya, lanjut. Nah, ini adalah beda TB laten dan TB sakit, ya. Kalau TB laten jumlah kumannya sedikit, masih bisa ditanggulangi oleh tubuh kita. Orangnya tidak tampak sakit karena memang dia tidak jadi penyakit dan otomatis karena jumlahnya sangat sedikit masih bisa ditangani oleh tubuh kita, dia tidak menyebar ke satu orang ke orang lainnya. Tapi yang namanya TB laten lama-lama bisa menjadi TB sakit.
Nah, bedanya kalau penyakit TB adalah dia aktif, dia tumbuh di dalam tubuh, banyak 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 kumannya dan dapat menyebabkan sakit dan kematian. Ya, lanjut. Nah, pemberian TPT saat ini diberikan pada kontak erat dari pasien TBC yang terkonfirmasi bakteriologis, orang dengan HIV, dan kelompok rentan lainnya yang HIV-nya negatif, seperti pasien-pasien imunokompromis, warga binaan, petugas kesehatan, sekolah berasrama, pengguna narkoba suntik. Ya, lanjut. Nah, ini prinsip pemberiannya, ini adalah suatu intervensi kesehatan masyarakat untuk pencegahan TBC pada pasien-pasien dengan ODHIV ya, orang dengan HIV. Menurunkan beban TBC pada orang dengan HIV dengan sasaran orang dengan HIV baru dan lama yang berkunjungkan ke Fasiankes yang tidak terdiagnosis TBC atau tidak memiliki kontraindikasi dalam pemberian TPT. Dan TPT itu ada 2, yaitu TPT primer dan TPT sekunder. Dan TPT primer adalah pemberian TPT yang diprioritaskan pada orang ODHIV yang belum terbukti sakit TBC. Sedangkan TPT sekunder adalah diberikan pada orang yang sudah menyelesaikan pengobatan lengkap atau sembuh. Ya, slide. Nah, kenapa kenapa ada TPT sekunder? Ternyata orang dengan HIV apabila dia sakit TB kemudian sembuh, maka 14% bisa mengalami kekambuhan dan biasanya 90% reinfeksi dengan kuman yang berbeda. Dan efek proteksi TPT ini pada orang dengan HIV bertahan 3-5 tahun, sehingga diberikan pemberian ulang pada TPT pada orang dengan HIV yang terpapar ulang, misalnya kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC. Ya, lanjut. Slide. Nah, tadi sudah saya jelaskan jenis TPT adalah TPT primer dan sekunder. Primer belum pernah ada pengobatan TBC sebelumnya, sedangkan yang sekunder sudah pernah pengobatan, sudah dinyatakan lengkap atau sembuh. Maksudnya pengobatan TBC-nya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah algoritmenya pada pemberian TPT. Ya, ini TPT diberikan ini pada orang dengan HIV, diberikan pada kelompok sasaran lebih di atas 12 bulan yang tidak termasuk dengan TBC, ya, tidak memiliki TBC termasuk dengan ODHIV dalam pengobatan ART, ibu hamil dan ODHIV yang telah menyelesaikan terapi OAT. ODHIV yang berusia kurang dari 12 bulan tidak memiliki TBC namun memiliki riwayat kontak dengan pasien TBC. Ya, lanjut. Nah, ini sebelum kita berikan TPT, kita harus tanyakan dulu kepada orangnya, apakah dia ada alergi atau hipersensitivitas terhadap salah satu obat TB, status HIV dan regimen ARV-nya, status kehamilan atau metode KB yang digunakan, komorbid seperti malnutrisi, DM, hepatitis, dan riwayat kontak dengan pasien TBC resisten obat, dan potensi kontraindikasi terhadap TPT seperti hepatitis aktif, peningkatan transaminase. Maksudnya ini adalah pemeriksaan fungsi hepar ya, jadinya untuk sebelum diberikan TPT sebaiknya dilakukan pemeriksaan fungsi hatinya. Ya, lanjut. Nah, ini riwayat pengobatan, lalu pemeriksaan fungsi hati memang tidak rutin, tapi memang sebaiknya diberikan pada pasien-pasien yang kita curiga hepatitis aktif ya, berdasarkan gejala klinis seperti lemah, lesu, hilang nafsu makan, mual, muntah, atau faktor risiko pasien yang memiliki penyakit hati. Ya. Slide. Nah, ini juga situasi sosial dan finansial, lalu jangan lupa kita melakukan konseling kepatuhan pasien dalam minum obat melalui pendekatan 5M, seperti menilai, menyarankan, menyetujui, menyepakati, dan merencanakan. Ya, slide. Ya, sebelumnya kita melakukan TPT, kita melakukan screening gejala TBC. Ya, apabila memang pasiennya ada gejala TBC seperti batuk, ada batuk darah, sesak napas, riwayat penurunan nafsu makan, demam tidak tinggi, maka kita harus melakukan pemeriksaan TBC. Dan apabila memang
sudah menyelesaikan pengobatan TBC, sembuh lengkap, maka kita bisa berikan TPT sekunder. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan gejala dan tanda TBC, kita lihat apakah ada kontraindikasi diberikan TPT. Nah, inisiasi TPT sebelumnya kita berikan informasi, edukasi, manfaat, dan efek samping TPT, konseling kepatuhan dan pendekatan dengan 5M. Ya, slide. Nah, ini tadi ya cara pemberiannya, kita screening dulu dengan TBC, dengan gejala TBC. Kalau misalnya gejala TBC-nya tidak ada, kita bisa lihat usianya. Kalau misalnya usia dewasa, misalnya kita lihat apakah ada kontraindikasi diberikan TPT. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung berikan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita tunda dulu. Nah, kalau misalnya ada gejala TBC, maka kita lakukan pemeriksaan TBC. Kalau memang dia positif, kita bisa langsung obati. Ya, slide. Ya, ini adalah pilihan panduan. Pilihan panduan TPT ada 3 macam, yaitu panduan dengan INH atau 6H, yaitu diberikan isoniasi selama 6 bulan pada pasien yang ODIF yang telah dievaluasi dan yang tidak sakit TBC atau yang kontak erat dengan pasien TBC. Ya, dan panduan ini bisa diberikan kepada semua orang dengan HIV semua umur, tidak tergantung status kehamilan, dan semua yang menggunakan ARV apa saja. Dan panduan ini bisa menjadi kontraindikasi terhadap rifampicin yang terdapat pada panduan 3HP. Ya, lanjut. Ya, ini dosisnya. Nanti bisa kita lihat dari tabel, dan pasiennya selain diberikan INH, kita juga berikan vitamin B6 25 mg per hari. Ya, lanjut. Nah, lalu yang kedua adalah panduan dengan INH dan rifampicin. Nah, ini adalah suatu panduan yang cukup nyaman karena dia diberikan sekali seminggu dalam 3 bulan. Tapi ingat, wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal disarankan untuk menggunakan metode penghalang lainnya karena memang dapat mengganggu kerja kontrasepsi hormonal. Ya, lanjut. Ya, slide. Nah, ini jadinya 3HP ini dapat diberikan pada pasien orang dengan HIV yang menjalankan pengobatan ARV yang umum menggunakan termasuk dolutegravir, kecuali nevarapin dan golongan protease inhibitor, dan ODIF anak usia di atas 2 tahun. Dan seperti dengan sebelumnya, maka dapat diberikan vitamin B6 25 gram untuk seminggu sekali. Dan pasien ini yang bisa mendapatkan panduan 3HP dapat juga mengkonsumsi ARV secara bersamaan atau terpisah. Ya, lanjut. Ya, ini panduannya mungkin dapat dilihat dari buku. Ya, slide. Lanjut. Ya, ini juga ya kriterianya. Ya, lanjut. Nah, evaluasi pemberian TPT yang sebaiknya rutin bersamaan dengan pemantauan pemberian ARV. Tujuan pemantauan memastikan agar pasien yang minum obat secara teratur dan mengetahui efek samping secara dini. Dan pemantauan dilakukan setiap bulan kunjungan selama masa pengobatan TPT. Ya, slide. Nah, ini komponennya apa saja yang kita lihat. Kita lihat evaluasi yang gejala yang mengarah kepada TBC, evaluasi dan tanda yang melakukan pemeriksaan fisik, berat badan, suhu tubuh, tanda ikterus, pembicaraan KGB, efek samping obat, kepatuhan ODIF, ada tidaknya dukungan sosial, pemantauan gejala TB, dan pemeriksaan fisik. Ya, lanjut. Nah, ini manajemen efek samping TPT nanti bisa dibaca. Jadinya kita sebaiknya apabila pasien dengan TPT ini mengalami efek samping, kita harus menangani dengan segera. Misalnya mual, muntah, karena itu akan mempengaruhi kepatuhan pasien dalam minum obat. Ya, lanjut. Ya, ini manajemen efek samping nanti bisa dibaca di buku. Ya, slide. Ya, slide ini biar ini ketahui saja bahwa efek sampingnya bisa yang ringan, sedang, berat. Ringan contohnya mual
muntah tidak berlebihan, nyeri-nyeri nyeri-nyeri sendi nyeri-nyeri pada nyeri saraf, dan itu bisa ditanggulangi di FKTP. Tapi kalau misalnya tidak, bisa rujuk ke rumah sakit. Ya, slide. Nah, ini tata laksana dosis yang terlewat hampir sama, jadinya memang tetapkan obatnya itu diminum tiap hari pada waktu yang sama. Dan obatnya lebih baik diminum 1 hari, sekali sehari perut kosong. Perut kosong yang dimaksud adalah 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tapi kalau misalnya ada dosis terlewat, bisa dilihat pada tabel berikut ya. Slide. Ya, ini kalau misalnya yang terlewat kurang dari 2 minggu, bisa dilanjutkan pada jam yang sama pada hari berikutnya. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu, kita lihat apabila dia sudah dosis minimal, maka kita bisa melanjutkan pengobatan sisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa belum mencapai 144 dosis, maka bisa dilanjutkan sampai menyelesaikan dosis. Lanjut. Dok, tinggal 1 menit lagi waktunya ya, Iya. Dok. Nah, ini panduan 3HP hampir sama. Ya, lanjut. Nanti bisa dibaca saja, nanti slide-nya akan saya berikan ya. Ya, ini 3HP hampir sama juga. Jadi kalau misalnya dia tidak minum lebih dari misalnya 2 hari, maka bisa dilanjutkan saja ketika ingat dan jangan sampai terlewat lagi. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini pasien mangkir, ini untuk petugasnya atau orang yang mendampingi. Kalau misalnya memang pasien tidak ketahuan dia minum obat apa tidak, maka segera menghubungi pasien tersebut untuk menanyakan keteraturan minum obatnya. Ya, slide-nya lanjut. Nah, hasil akhir pengobatan ada pengobatan lengkap sesuai dengan jumlah dosisnya, ada loss to follow up atau gagal selama pemberian TPT-nya. Gagal kalau misalnya pasiennya terbukti sakit TBC selama pemberian TPT. Ya, lanjut. Ya, rujuk keluar, meninggal, dan berhenti. Ya. Oke, interaksi tidak usah, ini sudah maksudnya cukup banyak juga ininya, nanti mungkin petugas kesehatannya yang lebih bisa menerangkannya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung diskusi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fathia atas paparannya yang sangat informatif dan lengkap sekali ya Dok ya, sangat membuka wawasan kita tentang terapi pencegahan TB. Untuk selanjutnya saya langsung bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat ya Dok. Izin saya bacakan, ini dari Herdaru Danurdoro bertanya Dok, tes apa saja yang perlu dijalani oleh ODIF untuk cek TB? Lalu jika ditemukan bakteri TB yang tidak aktif pada ODIF, kelanjutannya bagaimana? Mohon penjelasannya Dokter. Maaf tadi putus-putus gimana, Mbak? Ya, jadi yang pertama Dok, tes apa saja yang perlu dijalani oleh ODIF untuk TB Dok? Ya, tes apa saja ini untuk yang TB diagnosis atau TB laten? Di sini mungkin maksudnya untuk diagnosis TB ya Dok ya? Iya, jadinya tes untuk pasien dengan orang HIV, apabila kita mencurigai pasien tersebut adalah sakit TB, maka kita lakukan pemeriksaan satu dengan sputum dahak, BTA dengan cek BTA atau dengan gene expert, tes cepat molekuler. Kan sekarang sudah banyak ya banyak sekali sekarang alat-alat pemeriksaan gene expert atau tes cepat molekuler. Dan yang lalu bisa ada pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan fotoronsen. Lalu Dok, kelanjutannya bila ditemukan bakteri TB yang tidak aktif itu bagaimana Dokter? Maksudnya bakteri yang TB aktif itu bagaimana? Ya, biasanya kalau kita menemukan di BTA, juga TB laten mungkin ya Dok ya? Oh iya, maksudnya kalau misalnya menemukan TB laten dengan misalnya pasiennya kita sudah screening TB, dia tidak ada TB, lalu kita tidak ada TB, lalu kita
tidak ada gejala TB, lalu kita lakukan pemeriksaan untuk TB laten, misalnya positif dengan tes mantuk yang positif atau tes IGRA yang positif, tanpa ada kita yakinkan bahwa pasien tersebut tidak sakit TB, maka kita bisa berikan pengobatan pencegahan TBC. Yang tadi dengan INH bulan atau INH atau rifampicin INH ya selama 3 bulan ya, seperti itu, atau 3 bulan RH. Ya, baik, terima kasih jawabannya dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini ada yang menanyakan dok, dari Antonio Blanco, bagaimana cara minum PPT dok buat teman-teman audit. Kebetulan kan yang dipakai saat ini kan ada 2 jenis tuh dok. Kalau untuk isoniazid ketika bulan puasa nanti itu gimana cara minumnya, dan untuk 3HP itu gimana dok caranya dok? Ya, untuk nanti kalau misalnya bulan puasa teman-teman dengan orang dengan HIV apabila minum obat TPT, maka tetap misalnya 1 jam sebelum makan sahur atau 45 menit sebelum makan sahur itu diminum obatnya. Habis itu baru makan sahur. Jadinya memang bangunnya agak lebih awal ya untuk minum TPT-nya. Nah, kalau untuk yang minum rifampicin dan 3-HP itu berarti tetap, tapi lebih nyaman karena minumnya tidak setiap hari tapi sekali seminggu selama 3 bulan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dok. Lanjut untuk yang selanjutnya dok, yang terakhir dari Catur Doni, ketika misalkan pasiennya tidak diberikan TPT nih dok oleh dokternya, boleh nggak sih pasien yang mensuggest odanya ini yang mensuggest dok, apakah saya bisa diberikan TPT, dan sebetulnya kapan sih dok waktu terbaik untuk minum TPT? Maksudnya apakah ketika dia baru terdiagnosis atau perlu diulang atau bagaimana dok? Ya, jadinya kalau misalnya ODIF-nya itu belum mendapatkan TPT, tapi dia merasa tidak ada sakit TB, dia boleh menyarankan kepada dokternya, mengingatkan dokternya, dok, saya boleh mendapatkan TPT, seperti itu. Nanti dokternya akan memberikan TPT setelah dilakukan pemeriksaan beberapa jenis pemeriksaan. Dan apakah diulang dok atau sekali seumur hidup saja dok? Bisa diulang ya, jadinya TPT kan ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau misalnya dia sudah pernah sakit TBC lalu dia sudah sembuh, tapi dia terpapar lagi, kontak lagi dengan pasien yang TBC, maka kita bisa berikan TPT setelah kita yakinkan dia tidak sakit TB lagi. Ada jeda tidak dok untuk yang TPT sekunder untuk memulai TPT-nya gitu dok? Biasanya beberapa bulan ya. Jadi tetap ada jeda beberapa bulan gitu ya dok ya? Iya. Baik, Dokter Fatia, mengingat waktu dok, terima kasih banyak atas saran dan penjelasannya, sangat informatif sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan. Dokter Fatia, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sharing session bersama Teteh Teti Herawati, yang mana beliau ini adalah orang dengan HIV dan sehari-hari bertugas sebagai manajer kasus ya Teh ya di KPA Kota Bandung. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung nih dengan Teteh Teti ini dapat mengetik pertanyaan di kolom chat ya, nanti kita akan bacakan. Baik, langsung saja kita sapa Teteh Teti. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam dok. Iya, Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Baik. Oke Teh, tak kenal maka tak sayang nih Teh. Jadi sharing session ini kita awali dengan perkenalan ya Teh ya. Monggo Teh memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Teti Herawati.
Saya biasa dipanggil Hera. Saya bekerja di KPA Kota Bandung sebagai manajer kasus. Saya juga seorang ODA. Saya terdeteksi HIV positif dari tahun 2007. Awalnya kenapa saya bisa tahu kalau saya itu HIV positif, karena teman-teman saya yang dulunya sering kumpul bareng itu satu-satu kan udah meninggal ya di tahun 90-an itu. Nah, saya mantan pecandu juga, saya pengguna nafsa suntik pada saat itu, dan akhirnya ada salah satu teman yang sudah masuk rumah cemara mengajak saya untuk VCT pada saat itu, dan akhirnya saya tahu kalau saya memang positif HIV. Dari tahun 2007 sampai saat ini saya masih rutin ARV, tidak pernah LFU ya, tidak pernah DO. Mungkin kalau untuk HIV-nya itu aja lah ya. Oke. Iya, di tahun 2017 akhir kalau nggak salah, 2017-2018 saya ditawari oleh salah satu layanan di Kota Bandung terkait pencegahan TB, khususnya pada ODA. Awalnya sih saya memang ragu ya, karena banyak mendengar efek sampingnya dari profilaksis tersebut kan, dari profilaksis TB tersebut gitu kan. Tapi saya berpikir bahwa ini kebutuhan gitu buat saya gitu kan, karena selain saya memang orang dengan HIV, yang jelas daya tahan tubuh saya sangat rentan sekali dengan terkena penyakit-penyakit lain gitu kan. Terus saya juga banyak mendampingi klien-klien yang kebanyakan IO-nya itu TB gitu kan. Jadi pada akhirnya tawaran itu saya terima, meskipun saya ragu dengan efek samping dan segala macam. Setelah itu saya menjalankan dulu screening TB ya, karena harus memastikan dulu apakah saya TB atau tidak gitu pada saat itu. Akhirnya saya mengikuti screening TB dan TB saya memang negatif. Dokter pun membolehkan saya mengikuti terapi pencegahan TB itu gitu kan. Saya diberikan 2 jenis obat, masalah Isoniazid sama Rifampicin ya kalau nggak salah. Itu diminumnya 1 kali 1 setiap hari sama 3 bulan, karena saya diberikan program yang 3 bulan pada saat itu. Alhamdulillah selama saya mengikuti terapi, saya tidak merasakan efek samping yang sebelumnya saya merasa takut gitu kan. Saya masih baik-baik saja, meskipun profilaksis itu tiap pagi pas saya bangun tidur saya minum itu, terus 2 jam kemudian setelah saya sarapan saya minum ARV gitu kan. Jadi tetap meskipun saya minum profilaksis TB, saya pun tetap mengkonsumsi ARV gitu. Sampai 3 bulan selesai, dan setiap bulannya saya juga dipantau kan sama petugas layanannya. Saya baik-baik aja gitu, saya nggak ngerasa keluhan apa gitu kan. Setelah 3 bulan pengobatan itu selesai, saya kembali disarankan sama dokternya bahwa nanti setelah 3 tahun ke depan saya bisa mengikuti program lagi. Dan kalau untuk ditanya manfaatnya buat saya terkait program pencegahan TB, itu sangat bermanfaat banget ya, karena sampai saat ini saya tidak pernah sakit TB gitu kan, karena dari awal saya terdeteksi HIV pun saya tidak ada indikasi ke TB, kan sampai sekarang udah 15 tahun mungkin ya HIV positif, TB saya masih negatif gitu. Terus juga manfaatnya karena saya sering banyak berinteraksi dengan orang-orang yang
IO-nya kebanyakan TB, saya bukan tidak takut ya, maksudnya lebih merasa tenang aja gitu saat saya mendampingi klien-klien yang memang ada indikasi TB. Itu saya lebih merasa tenang gitu karena saya sudah profilaksis. Dan ya, kalau ditanya apakah ini keharusan atau pilihan, ya kalau buat Hera sendiri sih ini keharusan ya, karena Hera memang orang dengan HIV yang daya tahan tubuhnya memang rentan sekali, terus juga Hera orang yang memang banyak berinteraksi, banyak warawiri di rumah sakit, banyak klien, jadi memang buat Hera sendiri ini suatu keharusan. Dan sebenarnya kalau misalnya yang lain juga, meskipun misalnya tidak berkegiatan seperti Hera, ya diharapkan juga mau mengikuti program ini gitu, karena manfaatnya sangat bermanfaat banget ya. 15 tahun hidup dengan HIV, tapi tidak pernah sakit TB gitu. Tuh yang aku rasain sih gitu sih, Dok. Oke, baik. Jadi sangat terasa manfaatnya setelah minum terapi pencegahan TB dan juga ARV rutin begitu ya. Betul. Jadi meskipun kita terapi TB, ARV tetap jalan gitu. Nggak lepas. Tadi Teteh bilang udah sekian tahun nih Teh minum ARV dan juga waktu itu juga sempat double dengan terapi pencegahan TB ya Teh ya. Betul. Nggak sih Teh suka duka yang Teteh alami selama minum baik ARV maupun TPT di saat yang bersamaan itu gitu? Karena kan mungkin jadwalnya tadinya cuma minum ARV doang nih, cuma sekali sehari misalkan, itu jadi harus minum juga paginya, atau mungkin jadi ada yang sempat terlewat atau gimana Teh? Dan gimana sih cara Teteh untuk membangkitkan lagi semangat seperti yang tadi kata Teteh bahwa ini adalah suatu kebutuhan. Nah itu motivasi seperti itu gimana cara menjaganya Teh? Ya satu aja sih, karena aku pengen sehat gitu. Jadi meskipun misalnya obat aku bertambah, ya aku nikmatin aja gitu, karena aku pengen sehat. Karena aku merasakan bahwa di saat di 2007, di saat aku terdeteksi HIV positif, dengan aku mengkonsumsi ARV Ratin, sampai saat ini aku masih ngerasa baik-baik saja gitu kan, bahkan bisa beraktivitas seperti orang-orang lain gitu kan. Dan begitupun di saat aku mengikuti terapi TB gitu, karena aku memang pengen sehat, aku pengen apa yang aku lakukan, yang tadinya aku ingin membantu orang, tapi kalau misalnya aku tidak mengikuti terapi TB itu kan nanti efeknya ke aku ya, yang semua teman-teman juga mungkin tahu bahwa penularan TB itu sangat mudah sekali gitu. Jadi apa salahnya kalau misalnya kita mengikuti program pencegahan gitu kan, karena lebih baik mencegah daripada kita yang sakit dan kita yang harus mengobati gitu. Dan kenapa enggak juga kalau misalnya programnya kan diberikan oleh pemerintah dengan cuma-cuma. Kalau Hera pada saat itu diberikan oleh pemerintah dengan cuma-cuma, nggak Hera akses gitu. Itu buat Hera juga gitu. Oke, jadi kenapa enggak gitu ya Teh ya, udah dikasih disupport oleh pemerintah secara gratis, disediakan obatnya, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik, apalagi demi kesehatan bersama, begitu ya Teh ya? Betul banget Dok. Iya, Teh, Teteh waktu itu minum TPT-nya ada nggak sih yang dirasakan misalkan sebelum, selama dan sesudah minum TPT, ada perbedaannya nggak? Kalau aku sih enggak ya, karena aku kan tipikal orangnya yang masa bodoh gitu ya. Yang penting kayak aku minum ARV berbelasan tahun, ya aku nggak dibikin enjoy aja gitu. Jadi di saat aku minum obat TB pun yang kata orang lain memang efek sampingnya seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan
dengan akunya yang masa bodoh. Jadi aku nggak merasakan bahwa ada hal-hal yang berbeda gitu. Justru yang aku rasakan pada saat setelah aku beres program itu, ya aku ngerasa aku lebih tenang aja gitu di saat aku warawiri di layanan, aku ketemu dengan klien-klien gitu kan, meskipun tenang tapi tetap kan aku harus memakai masker dan segala macam gitu. Itu aja sih, Dok. Oke, jadi sesuai ya dengan tadi cerita dari Dokter Endang, kalau sebetulnya pencegahan TB itu tidak hanya medikasi tapi juga non medikasi ya, termasuk memakai masker ya. Dan kalau kita ada keluhan, kita berobat periksakan ke dokter gitu ya. Apakah keluhan yang kita alami ini mengarah ke arah TB atau bukan ya. Berarti di awal-awal itu juga nggak berasa ya Teh ya, untuk keluhan-keluhan misalkan jadi mual atau pusing. Kalau untuk mual mungkin ada ya, karena aku kan minumnya bangun tidur aku langsung minum gitu ya. Karena waktu itu aku masih minum obat ARP-nya yang 2 kali sehari gitu kan. Tapi mualnya ya mual biasa aja gitu, nggak mual sampai muntah kayak gimana gitu. Karena mungkin itu aku selalu berpikiran bahwa mual itu bukan dari obat gitu, karena aku bangun tidur langsung minum obat. Aku selalu berpikiran seperti itu sih, jadi nggak terlalu nggak terlalu dramatisir gitu. Tapi mual itu aku rasa cuman nggak terlalu fatal. Baik Teh, ini sangat menarik sekali ya. Maksudnya ini suatu pengalaman yang memang sudah real dialami oleh Teteh yang seorang audit, dan ternyata tidak ada masalah sama sekali dalam pengobatan terapi pencegahan TB itu ya Teh ya. Waktu itu regimennya apa ya Teh yang diminum ya Teh? Ya, regimen TB apa yang ARV-nya? TB-nya? TB maksudnya, yang TB terapi Aku pencegahan. dikasih isoniazid sama rifampicin. Oh, yang 3 HP? Oke, yang ya betul. Berarti hanya 3 bulan ya Teh ya. Nah, Betul, apalagi saat ini sudah tersedia terapi pencegahan TB yang tidak sampai 6 bulan. Jadi sangat memudahkan teman-teman audit untuk mencegah TB ya Teh ya. Ya betul. Hanya Betul banget. Minggu sekali, seperti tadi penjelasan dari Dokter Fatia, minumnya cuma seminggu sekali, langsung 3 tablet, dan itu hanya 12 dosis gitu ya. Jadi sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk mencegah gitu ya. Oke. Waktu ketika mau diberikan Teh dulu sebelum kasih terapi pencegahan TB itu, Teteh diperiksa apa aja tuh Teh? Di lab dulu, di lab dulu nggak Teh? Ya, aku screening TB dulu sebelum menjalankan program. Yang tadi dokter bilang torak sama dahak itu aku jalanin dulu. Dari hasil itu semua, karena memang hasilnya negatif, akhirnya dokter membolehkan saya mengikuti program tersebut. Jadi sebelum mengikuti program, memang kita harus mengikuti dulu screening TB-nya. Jadi benar-benar dipastikan apakah kita benar-benar bebas dari TB atau tidak ya Teh ya. Betul. Kita terinfeksi TB, berarti kita diarahkan untuk pengobatan TB, bukan lagi terapi pencegahan TB begitu ya. Tapi kalau kita ternyata dari hasil dahak dan ronsen tidak mengindikasikan adanya TB, kita menggunakan yang terapi pencegahan TB begitu ya. TB betul. Iya betul sekali Dok. Kalau untuk obatnya gratis kan ya Teh ya? Gratis Dok, gratis. Saya mau juga karena gratis Dok. Kalau bayar saya juga mikir-mikir dulu Dok. Double kan nanti saya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya terkait akses ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa terapi pencegahan TB ini tersedia tidak hanya di puskesmas dan rumah sakit ya, RSUD atau rumah sakit swasta, tapi dan ini juga gratis gitu ya. Oke deh, sangat menarik sekali Teteh, dan alhamdulillah Teteh juga sehat walafiat walaupun sudah 15 tahun ya Teh ya minum ya dari 2007 ya hampir 15 tahunan lah. Wah, keren. Keluarga semua anak sehat ya Teh ya?
Alhamdulillah sehat, sehat dari TB, dari versi HIV juga dari mamanya. Iya, mantap. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman ODIK lainnya untuk tidak ragu lagi nih dalam mengakses terapi pencegahan TB. Kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber bahwa dalam menjalani suatu pengobatan dilihat manfaat dan kerugian. Yang namanya resiko mungkin ada untuk terkait efek samping, tapi kan belum tentu muncul. Jadi dijalani saja dulu dan pastinya itu dengan pemantauan ketat oleh dokter kementerian dan pastinya manfaatnya itu sangat banyak sekali bagi terutama untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari TB gitu ya. Baik, saya coba lihat di kolom chat mungkin untuk pertanyaan Teteh. Nah, ini seperti yang tadi saya tanyakan juga nih Teh, di awal-awal ada interaksi negatif atau tidak yang Teteh rasakan? Ada nggak Teh? Nggak ada sih, kalau aku sih nggak ada. Aman ya? Aman, karena dari awal aku, seperti halnya aku minum ARP pun, aku tidak pernah mendapatkan keluhan-keluhan gitu. Jadi ya di saat aku minum ini pun propilaksis TB, ya aku jalannya sama seperti halnya aku pertama kali aku minum ARP gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada indikasi yang atau ada keluhan-keluhan, ya aku anggap itu kayak TB ini kan aku minumnya bangun tidur nih, aku minum bangun tidur. Ada mual, ada, aku rasain mual itu ada. Cuman aku mikir ya sudah gitu, karena ini memang aku minum obatnya bangun tidur, belum ngapa-ngapain langsung minum obat, ya pasti begini. Dan jadinya aku nggak ngerasain yang gimana banget sih kalau untuk Dan saat minum TPT nih Teh, salah satunya mungkin yang 6 bulan. Kalau tadi kan Teteh kan selama 3 bulan aja Teh, tapi kan ada yang obatnya jangka panjang nih Teh ya, 6 bulan. Ini kira-kira untuk antisipasi supaya tidak bosan tuh Teh, gimana ya Teh ya? Kalau kita ngomongin bosen, ya tadi bilang ya aku juga pasti bosen ya, 15 tahun aku udah minum obat dan segala macam. Cuman aku selalu berpikirnya, aku pengen sehat. Dengan kita berpikir bahwa aku pengen sehat, aku tidak pengen istilahnya menularkan sama anak aku, sama orang-orang yang di rumah, ya berarti akunya sendiri yang harus aware dengan diri aku sendiri gitu. Jadi kebosanan itu ya aku tepis dengan pemikiran bahwa aku harus sehat gitu. Kalau misalnya aku mikirnya bosen tanpa aku mikirin di sekeliling aku, ya mungkin aku putus gitu ya, ARP ataupun tidak mengikuti terapi. Tapi karena aku memang pengen sehat, aku pengen bisa berdaya seperti halnya perempuan-perempuan lain, ya makanya 15 tahun aku minum obat, 3 bulan aku minum propilaksis, ya aku jalanin karena aku pengen sehat gitu. Jadi ya pemikiran kita sih intinya kalau misalnya ngomongin bosen ya pasti bosen. Tapi kalau misalnya kita pikirnya kita pengen sehat, ya why not kita jalanin gitu. Kalau aku sih gitu. Ya betul sekali. Jadi ubah mindset itu yang pertama ya Teh ya. Jadi pasti ada jalan kalau ada niat. Ya. Betul. Jadi semua tergantung dari mindset kita. Kalau kita mau pikirnya ke arah negatif terus, oh bosen nih pasti akan membosankan, ya beneran bosan. Tapi kalau kita bawa fun, jalanin aja dulu, anggap itu vitamin dan lain sebagainya, pasti akan terlewati juga ya Teh ya. Kelewatin pasti kok. Apapun itu, jangankan obat TB gitu kan yang hanya 3 bulan atau 6 bulan gitu. Ya yang aku konsumsi selama 15 tahun pun ya aku ngerasanya seperti itu ya. Aku pengen sehat, aku tidak mau menularkan sama pasangan aku gitu. Kalau aku punya anak, aku tidak mau menularkan sama anak aku gitu. Oh, berarti kuncinya dari aku sendiri. Aku harus lebih aware sama diri aku sendiri gitu. Teh, kalau kemarin Teteh yang menyarankan itu dari dokter ya Teh ya, dokter yang memang Teteh untuk diberikan terapi pencegahan TB. Nah, mungkin ada nih Teh teman-teman kita yang masih ada kendala komunikasi dengan
petugas layanannya nih Teh. Ada saran nggak sih gimana supaya di kendala komunikasi tersebut teman-teman juga tetap masih bisa akses untuk terapi pencegahan TB Teh? Kalau untuk mengakses itu sekarang sangat mudah banget ya. Jangankan untuk di puskesmas juga udah bisa, di rumah sakit daerah apalagi ya kita tinggal bilang bahwa kita memang butuh mengikuti program pencegahan TB gitu kan. Dan dengan otomatis dokternya pun pasti akan sudah mengerti gitu dengan apa yang dimaksud teman-teman bilang gitu, karena memang ODA sendiri pun disebut prioritas lah istilahnya ya, karena memang memiliki daya tahan tubuh yang rentan gitu. Di saat kita bilang ke PDP pun itu pasti udah pada paham kok. Tinggal bilang aja, saya ingin mengikuti program pencegahan TB dan itu sudah ada di mana-mana. Kalau di Kota Bandung ya, kalau di Kota Bandung itu sudah ada di mana-mana. Ya, oke. Jadi sebetulnya aksesnya cukup mudah dan kalaupun ada kendala komunikasi tinggal dikomunikasikan ya Teh ya ke layanan gitu ya Teh ya, mengingatkan bahwa kita sebagai ODIF mungkin punya resiko yang besar untuk terinfeksi tuberkulosis sehingga kita minta saran untuk akses terapi pencegahan ini gitu ya. Dan pasti petugas juga tidak akan menghalang-halangi sih ya Teh ya. Jadi lu pasti kaget nanti, wah pinter banget nih pasien saya nih gitu ya. Sangat tahu banget nih tentang terapi pencegahan TB gitu malahan ya. Baik. Oke deh. Baik, kalau begitu Teh, karena ini sudah sampai di penghujung acara, saya terima kasih banyak sharing dan diskusinya dari Teteh Teti ya. Semoga Teteh sharing diceritakan itu bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya dan menambah lagi keyakinan dari teman-teman ODIF untuk tidak ragu dalam memulai terapi pencegahan TB karena sangat banyak sekali manfaatnya ya. Betul. Ya, dan sebelum kita tutup, saya mohon maaf apabila pertanyaan dari Bapak Ibu belum terjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Dan jangan khawatir apabila nanti Bapak Ibu ada yang tertinggal mengenai webinar siang hari ini. Webinar ini akan tayang nanti di akun YouTube-nya Jaringan Indonesia Positif, ya, sehingga Bapak Ibu masih bisa menyimak informasinya di lain waktu. Sebelum saya akhiri, ada closing statement nih yang saya bacakan, yaitu yang pertama, untuk ending TB tahun 2030 sangat penting untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kasus TB aktif di kemudian hari, di mana salah satu sasarannya adalah orang dengan HIV. Tidak hanya pencegahan non-medis, tapi juga pencegahan secara medis, yaitu dengan terapi pencegahan tuberkulosis. Dan yang kedua, tuberkulosis merupakan penyebab kematian yang paling banyak pada orang dengan HIV, sehingga orang dengan HIV perlu diberikan terapi pencegahan TB untuk mengurangi beban TB pada HIV. Dan yang ketiga, ini adalah pesan dari Teteh ya, terapi pencegahan TB ini merupakan kebutuhan loh bagi orang dengan HIV dan ini penting untuk kesehatan ODIF tersebut. Jadi jangan ragu lagi untuk segera mengakses terapi pencegahan TB. Begitu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir dan banyak memberikan pencerahan kepada kita semua di siang hari ini mengenai pentingnya terapi pencegahan TB untuk Dr. Endang, Dr. Fatia, dan Teteh. Terima kasih banyak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum diakhiri, mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya ingatkan juga untuk mengisi link absensi melalui link yang ada di kolom chat, dan apabila ingin paparan dari narasumber untuk mengisi absensi dengan mencantumkan email yang aktif. Jadi diisi dulu link absensinya, nanti dicantumkan email yang aktif ya Bapak Ibu ya.
baik kita foto bersama dulu apabila bisa membuka kamera, harap membuka kameranya. Oke, terima kasih Dokter Yanda. Mungkin saya hitung mundur ya untuk foto bersama. Sebentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya di webinar terapi pencegahan TB ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan acara webinar masih banyak kekurangan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.